siang semuanya. Mungkin sebelum mulai, saya mau kasih satu pantun dulu nih. Mungkin nanti teman-teman bisa buat bantu ngeriak cakep ya. Langkah Ya, kecil menapaki bumi, cakep. Cakep. disertai niat dan semangat membara. Cakep. 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 Mari simak video dari kami. Semoga membawa makna dan pesan yang berguna. Cakep. Keren, keren, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Kak Farah, Kak Fani, Bang Fakral Aziz, dan Bang Farid, akan memaparkan penerapan nilai-nilai berakhlak dari tokoh-tokoh panutan kami ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu nih ya. Nama saya Feby Faradila, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, Unit Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Nah, adapun tokoh yang merupakan panutan saya nih, merupakan Bapak mantan presiden kita nih, presiden ketiga Bapak B.J. Habibie. Nah, yang mana pada masa jabatannya itu, beliau menghadapi berbagai tantangan besar tuh, mulai dari krisis ekonomi, tuntutan reformasi, hingga persoalan kedaulatan bangsa. Namun, di tengah situasi yang sulit itu, beliau tetap menunjukkan sikap yang tegas, terbuka, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang beliau pegang selama memimpin sangat selaras dengan core values ASN, yaitu berakhlak. Nah, berikut saya akan bedah mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak dari sosok Bapak B.J. Habibie dalam masa kepemimpinannya. Nah, yang pertama itu ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, Pak Habibie ini selalu mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan dari rakyatnya. Ia kembali ke Indonesia setelah sukses di luar negeri untuk mengabdi dan membangun bangsa, khususnya di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, untuk nilai kedua itu ada nilai akuntabel. Nah, sebagai presiden di masa transisi, beliau ini menunjukkan tanggung jawab yang tinggi atas setiap kebijakan yang beliau ambil. Beliau tidak lari dari masalah, tetapi beliau ini berani menghadapi dan terbuka dalam menyampaikan keputusan-keputusannya kepada publik. Nah, untuk nilai ketiga yaitu kompeten. Jadi beliau dengan latar belakang sebagai ilmuwan dan teknokrat, Pak Habibie ini tidak hanya ahli di bidang teknologi, tetapi beliau juga mampu menerapkan pengetahuannya dalam mengelola negara di tengah krisis. Nah, salah satu buktinya itu adalah keberhasilan beliau dalam menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat anjlok tuh hingga sekitar 15.000 per US dollar menjadi sekitar 6.500 rupiah hanya dalam waktu yang beberapa bulan. Nah, kebijakan FD didasarkan pada data, pemahaman yang mendalam, dan pengalaman beliau. Ini menunjukkan bahwa kompetensi yang kuat itu sangat penting dalam mengambil keputusan yang berdampak besar pada negara. Nah, nilai yang keempat itu ada harmonis. Jadi, Bapak B.J. Habibie dalam kehidupan sehari-hari ini dikenal sebagai pribadi yang lembut, sopan, dan mampu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Nah, beliau menghargai perbedaan pendapat dan selalu menjunjung nilai persatuan. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, beliau ini mampu menjaga stabilitas politik dan sosial yang saat itu sangat rentan. Nah, nilai yang kelima itu ada loyal. Pak Habibie ini adalah contoh nyata nih dari loyalitas terhadap bangsa. Beliau ini meninggalkan kenyamanannya dan posisi tinggi di Jerman untuk pulang untuk membangun Indonesia. Jadi ketika menjadi presiden, ia bekerja keras demi kebaikan rakyat, bukan untuk mempertahankan kekuasaan beliau. Beliau bahkan legowo saat mundur ke kehormatan demokrasi. Nah, untuk nilai keenam itu ada adaptif. Pak Habibie ini mampu beradaptasi dalam berbagai situasi, termasuk saat Indonesia berada di masa krisis. Ia ini bersikap terbuka terhadap perubahan dan mengambil langkah-langkah cepat sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, untuk nilai terakhir itu ada nilai kolaboratif. Beliau ini percaya bahwa kemajuan bangsa ini tidak dapat dilakukan oleh beliau ini sendiri. Pak Habibie bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk membangun teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, pada masa pemerintahannya, dengan kemampuannya yang bisa bekerja sama dan membangun kepercayaan, beliau ini merangkul berbagai pihak untuk memberikan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Krisis dari ketelanan Pi juga harus punya nilai dan integritas. Nilai-nilai berakhlak bukan sekedar semboyan, tapi bisa
benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan baik, setia pada negara, mampu beradaptasi, dan bekerja sama adalah hal-hal yang terus saya usahakan sebagai bentuk pengabdian saya sebagai ASN. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Nah, mungkin untuk tokoh teladan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fani. Baik, terima kasih banyak Kak Febi atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Nurul Fatia, peserta Latsar Angkatan 1, kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025 dengan unit kerja BPBPK Medan. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu tokoh panutan saya, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang figur panutan yang sering dikutip sebagai contoh pemimpin ideal, di mana Muhammad Hatta ini menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga pernah menjadi Perdana Menteri dan diplomat utama Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan. Adapun nilai-nilai keteladanan yang dimiliki beliau sangat relevan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada nilai berorientasi pelayanan, di mana Muhammad Hatta tulus mengabdikan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara. Bung Hatta memberikan contoh pengabdian yang menyeluruh dari aksi nyata dalam proklamasi dan pemerintahan hingga gagasan ekonomi rakyat, pendidikan moral umat, serta integritas pribadi yang tetap konsisten sampai akhir hayat. Ia menolak sikap memanfaatkan rakyat sebagai eh, semata-mata penonton atau simbolik semata. Ia melihat politik sebagai upaya tulus mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri atau membangun merek pribadi yang ia bawa sejak masa awal kemerdekaan. Lalu nilai kedua ada akuntabel, di mana Muhammad Hatta dikenal sebagai orang yang jujur dan transparan. Setiap kali menerima dana dari pemerintah, seperti biaya berobat ataupun motivasi operasional, Bung Hatta secara konsisten menyusun laporan pengeluaran dengan teliti dan selalu mengembalikan sisa uang ke negara. Ia menolak segala bentuk gratifikasi dan fasilitas istimewa, meskipun jabatan dan keluarganya memberi tekanan sosial untuk menerimanya. Lalu nilai yang ketiga, Muhammad Hatta adalah sosok yang tekun, berkompetensi tinggi, memadukan pendekatan akademis dan rasional dalam kepemimpinannya. Salah satunya ialah beliau berhasil mengembangkan ekonomi koperasi sebagai instrumen kesejahteraan rakyat dan terkenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu nilai keempat ada harmonis, di mana Bung Hatta sangat menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi, menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh dari agama ataupun kelompok minoritas meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Seperti halnya dengan Bung Karno, hubungan persahabatan antara keduanya tetap terjaga. Lalu nilai kelima ada loyal, di mana Bung Hatta memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Salah satu contohnya, Bung Hatta secara konsisten menolak pandangan otoriter ataupun kebijakan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan hukum. Lalu untuk nilai keenam ada adaptif, di mana Bung Hatta sangat menerima perubahan modern bagi kemajuan bangsa. Ia memegang filsafat Pantare yang berarti segalanya berubah, sehingga senantiasa berpikir maju, dinamis, dan progresif. Ia percaya bahwa perubahan sosial yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Lalu yang ketujuh ada kolaboratif, di mana Muhammad Hatta mewujudkan nilai kolaboratif dengan membangun jaringan kerjasama yang inklusif antara pemerintah, rakyat, dan tokoh beragama, di mana untuk mencapai kemajuan bangsa. Bung Hatta tidak menutup diri terhadap perbedaan ideologi maupun pandangan politik. Ia tetap menjaga hubungan dan dialog dengan rekan berbeda pendapat. Dari Bung Hatta ini mencerminkan esensi ideal dari setiap dimensi nilai berakhlak. Ia bukan hanya pejuang, tetapi juga pemimpin moral yang mengorientasikan dirinya untuk melayani bangsa dengan integritas tinggi, profesionalisme, empati, dan sinergi. Bagi kita, ASN, menginternalisasi nilai-nilai ini melalui teladan Bung Hatta dapat memperkuat budaya kerja yang kredibel, adaptif, dan memperdayakan rakyat. Dan untuk tokoh panutan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Farid. Terima kasih Kak Fani atas penyampaiannya tadi. Tadi sudah ada Kak Feby, ada Kak Fani. Dan sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Farid Falevi, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok 4, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya di BPK Sumut, cuman pada saat ini sedang dipindahkan, diperbantukan di Ditjen PS. Nah, jika tadi sebelumnya Kak Feby sudah ada B.J. Habibie, Kak Fani sudah ada Muhammad Hatta. Nah, di sini saya akan pindah ke negeri seberang di mana tokoh panutan saya itu adalah mantan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini yaitu khalifah kedua dalam sejarah Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana ia itu mempunyai gelar Al-Faruq yang berarti pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Karena keberanian menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa kompromi, sebagai khalifah Umar dikenal sangat adil, sederhana, dan tegas dalam memimpin. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan dan administrasi Islam udah mulai terbentuk rapi, termasuk pencatatan keuangan negara dan pembentukan lembaga kehakiman. Nah, berikut nilai-nilai beliau yang sangat relevan di ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Umar bin Khattab tuh dikenal sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ia sering menyamar di malam hari untuk memantau langsung kondisi masyarakat, bahkan memikul sendiri gandum untuk keluarga miskin. Kepemimpinannya berfokus pada pelayanan, bukan kekuasaan. Yang kedua, ada akuntabel. Umar bin Khattab memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Ia pernah berkata kepada sahabat, "Jika seekor kedelai tersandung di jalan Baghdad, aku khawatir Allah akan menanyakan kenapa aku tidak memperbaiki jalan itu." Nah, itu menunjukkan betapa seriusnya ia terhadap amanah dan tanggung jawab publik. Yang ketiga, ada kompeten. Di masa pemerintahannya, Umar membentuk sistem administrasi negara yang terstruktur, seperti pencatatan keuangan, pengangkatan pejabat berdasarkan merit, dan pembentukan lembaga kehakiman. Ia juga memperluas wilayah Islam dengan strategi yang cerdas dan terukur. Yang keempat, ada harmonis. Umar bin Khattab menjunjung tinggi nilai toleransi. Ia memberikan kebebasan beragama kepada semua agama, walaupun dia itu berada di wilayah kekuasaan Islam, termasuk menjamin hak ibadah umat Kristen di Yerusalem. Ia menjaga keharmonisan sosial dengan kebijakan yang adil dan inklusif. Lalu yang kelima ada loyal. Kesetiaan Umar kepada prinsip Islam dan keadilan membuatnya menolak nepotisme. Ia tidak segan menegur pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Bahkan jika mereka adalah sahabat dekatnya, loyalitasnya itu tertuju pada kebenaran dan kesejahteraan umat. Lalu yang keenam ada adaptif. Umar mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi zaman. Ia menciptakan sistem pos, menetapkan kalender hijriyah, dan merespon krisis dengan solusi yang inovatif. Ketika terjadi pacaklik, ia menunda hukuman hudud demi kemanusiaan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, di mana Umar bin Khattab selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting. Ia menghargai pendapat para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kolaborasi menurut Umar menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan publik yang bijaksana. Nah, jadi Umar bin Khattab ini adalah contoh nyata pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tapi juga luhur secara moral. Nilai-nilai berakhlak bukan sekedar teori, tapi telah beliau praktikkan dalam setiap aspek kepemimpinannya. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tidak hanya unggul dalam strategi dan keberanian, tetapi juga dalam integritas moral dan tanggung jawab sosial. Dengan karakter tersebut, Umar bin Khattab bukan hanya menjadi tokoh sejarah, tetapi juga sumber inspirasi abadi bagi generasi masa kini dalam membangun kepemimpinan yang berlandaskan akhlak mulia. Nah, sekian dari tokoh panutan saya itu Umar bin Khattab. Selanjutnya tokoh selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Farah. Kepada Kak Farah, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Farid. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Farah Sania, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Kalau sebelumnya, rekan-rekan telah menyampaikan tokoh-tokoh keren, sekali ini saya juga akan menyampaikan tokoh-tokoh keren panutan lainnya, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryadingrat, bukan hanya Bapak Pendidikan Nasional, beliau adalah simbol perjuangan, keberpihakan, dan keteladanan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, dan kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan. Beliau memilih meninggalkan gelar bangsawannya demi mendekatkan diri pada rakyat. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 dan membuka pintu pendidikan bagi rakyat anak-anak jelata, bukan hanya untuk kaum elit. Inilah wujud nyata dari nilai berorientasi pada pelayanan. Ketika diasingkan ke Belanda, karena tulisannya yang kritis terhadap penjajah, Ki Hajar tetap akuntabel.
Ia menulis dengan nama asli, menunjukkan keberanian dan tanggung jawab atas pikirannya. Ia juga kompeten menguasai filsafat, sastra, pendidikan, serta merumuskan sistem Among yang menekankan kebebasan, bimbingan, dan kasih sayang. Dalam perjuangannya, Ki Hajar menunjukkan sikap harmonis, yaitu menggabungkan budaya lokal dan nasional dalam kurikulum, serta loyal kepada rakyat, bukan pada status sosialnya. Ia juga kolaboratif, bergandeng tangan dengan tokoh lain dalam Indische Partij untuk memperjuangkan hak pribumi. Dan saat diasingkan, ia tetap adaptif untuk menyerap ilmu dari luar negeri dan menerapkannya secara kolektif di tanah air. Ada sebuah filosofi yang terkenal di mana ia menyampaikan ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini bukan sekedar semboyan pendidikan, tetapi juga prinsip kepemimpinan ASN yang humanis dan partisipatif dan penuh semangat kebangsaan. Dari Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa menjadi ASN bukan sekedar profesi tetapi panggilan untuk melayani, menginspirasi, dan membangun Indonesia dengan akhlak dan hati. Demikian tokoh teladan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kepada Bang Aziz dipersilahkan. Terima kasih Kak Farah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farah Aziz, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bapukom PU Daya 1 Medan tahun 2025. Unit kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara. Nah, untuk tokoh panutan yang saya pilih yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Insinyur Soekarno merupakan sosok negarawan yang tidak hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Keteladanannya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, serta perjuangannya tercermin dalam penerapan nilai-nilai dasar akhlak yang relevan hingga saat kini sebagai pedoman moral dan etika kerja aparatur sipil negara. Adapun nilai-nilai dasar berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana Soekarno selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, menyuarakan pentingnya kemerdekaan dan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidatonya yang terkenal, Indonesia Menggugat, ia menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat serta harapan besar untuk masa depan bangsa. Yang kedua ada akuntabel. Setiap kebijakan dan keputusan penting yang diambil Soekarno didasari pada pertimbangan demi kepentingan nasional. Ia bertanggung jawab penuh atas berbagai langkah strategis seperti merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan memilih sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga ada kompeten. Latar pendidikan tekniknya dari Teknis Hawk School, TE Bandung, yang kini disebut ITB, membentuknya menjadi pribadi yang cakap dan berpikir maju. Soekarno tidak hanya ahli dalam bidang teknik, tetapi juga unggul dalam merumuskan ideologi dan strategi politik untuk menyatukan bangsa yang majemuk. Yang keempat ada harmonis. Dalam kepemimpinannya, Soekarno sangat menekankan pentingnya persatuan. Ia berhasil merangkul berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang berbeda, nasionalis, Islam, sosialis, dan membangun semangat kebangsaan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima ada loyal. Kesetiaan Soekarno terhadap cita-cita kemerdekaan dan tanah air tidak pernah luntur, bahkan saat ia diasingkan oleh penjajah selama bertahun-tahun. Ia tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan melalui pidato, tulisan, dan pergerakan rakyat. Yang keenam ada adaptif. Situasi politik dan sosial yang terus berubah tidak membuatnya goyah. Soekarno mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, termasuk ketika harus memimpin di era transisi dari kolonialisme menuju kedaulatan dan saat membangun fondasi negara pasca kemerdekaan. Yang terakhir ada kolaboratif. Dalam proses pembentukan dasar negara, Soekarno tidak bekerja sendiri. Ia menggagas terbentuknya Panitia 9 yang berisi tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang untuk merumuskan Piagam Jakarta. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan kebijaksanaan dan keterbukaannya dalam mencari titik temu demi kepentingan bangsa. Keteladanan Insinyur Soekarno dalam menjalankan kehidupannya sangat mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat harus dilandasi oleh integritas, kepedulian, dan kerjasama. Sosoknya layak menjadi panutan bagi kita ASN masa kini dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan saya serahkan ke Kak Fani. Baik, terima kasih Bang Aziz. Jadi, teman-teman kita semua hari ini telah menjelaskan tokoh-tokoh panutan yang mengimplementasikan mereka dari nilai berakhlak di semasa hidupnya. Dan dari nilai-nilai tersebut, berorientasi pelayanan oleh Ki Hajar Dewantara
yang mengabdikan sepenuh dirinya dalam pelayanan pendidikan bangsa. Lalu yang kedua ada nilai akuntabel seperti Muhammad Hatta yang dikenal hidup sederhana, transparan, dan bertanggung jawab, bahkan dalam urusan negara. Yang ketiga adalah nilai kompeten dan harmonis, layaknya Umar bin Khattab yang merupakan pemimpin yang adil, terbuka untuk kritik, dan kompeten dalam menerapkan hukum dan aturan yang jelas, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan. Lalu nilai loyal seperti Insinyur Soekarno yang konsisten menjunjung tinggi Pancasila dan semangat persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara, dan nilai adaptif dan kolaboratif seperti B.J. Habibie yang dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan kebijakan dalam masa krisis, dan selalu bersinergi dan bekerja sama dengan banyak pihak. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh tokoh-tokoh tersebut sangat selaras dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan ASN, khususnya insan PU, dalam melaksanakan tugas dan mengabdian kepada masyarakat dan juga kepada negara. Dan sebagai penutup pada sesi kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun ya teman-teman. Boleh dibantu cakepnya ya. Senja merekah di samudera biru. Cakep, Awan-awan hujan merintik merdu. cakep. Cakep. ASN melayani tulus tak ragu demi masa depan kita yang satu. Cakep. Cakep. Sekian dari kami kelompok 5. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.